Soal seni, Good People belakangan ramai mural yang dihapus pemerintah. Mural-mural berisikan kritikan terhadap pemerintah dihapus karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pembuatnya juga diburu. Lalu sebenarnya bagaimana sih aturan permuralan di Indonesia? Selengkapnya di laporan khas Selamat Siang Indonesia. Good People, keren-keren banget nih muralnya ya. Bisa banget loh dijadiin konten di sosial media. Nah, ngomongin soal mural nih, ini nggak cuma dilihat dari bentuk ekspresi seninya aja, tapi juga sebagai media untuk menyampaikan opini dan juga kritik terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Nah, belakangan nih lagi rame karena banyak mural-mural yang dihapus oleh aparat karena katanya para pembuatnya ini mengkritik pemerintah dengan pedas. Sempat hangat diperbincangkan warganet, sebuah mural bertuliskan "Tuhan, aku lapar" di daerah Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Tak bertahan lama, beberapa hari kemudian aparat langsung turun ke lokasi dan meminta warga untuk menutup mural tersebut dengan timpaan cat hitam. Ini apa namanya mural yang kemarin rame-rame itu bang? Iya, Tapi sempat rame nggak sih tuh waktu dihapus bang? ramai polisi juga. Yang hapus polisi? Iya, yang itu polisi. Cuman nyuruh warga sini polisi. Tapi sempat bertahan lama itu muralnya. Abang lihat nggak bikin? Enggak, Tapi cakep nggak sih bang muralnya bang? ya lumayan sih. Abang kalau yang dagang di sini ngelihat kayak gitu sebenarnya bagus nggak? Atau Ya bagus sih, cuman kan kalau menurut orang-orang pintar mah kan mungkin kayak ini apa? Gimana sih kalau gitu? Agak kesinggung lah kalau pemerintah. Hal serupa terjadi di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Mural bertuliskan "Aku nyerah Pak D", 3 periode oke, beserta karikatur wajah Presiden Jokowi muncul. Tak lebih dari sehari, mural tersebut bernasib sama. itu yang tulisannya "Aku nyerah" itu bukan sih? Tapi menurut abang tuh tulisannya gimana begitu bang? Abang yang lihat nih kan depan kios persis nih. Itu sewaktu ada gambar itu, abang ngeliatnya gimana? Tapi menurut abang kalau misal kayak gitu, abang satu suara nggak sama apa yang ditulis di mural itu? Enggak ya? Mending nggak usah aja apa gimana? Kenapa bang kayak gitu bang? Kenapa menurut abang? Enggak usah. Kenapa? Begituan. Nggak usah ditulis begituan. Tak hanya di ibu kota, hal sama pun terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia, seperti di Tangerang, Yogyakarta, Banjarmasin, dan lainnya. Hal ini munculkan pertanyaan, apakah karya jalanan bernada kritik buat resah pemerintah dan dianggap problematik? Timnet mendatangi kantor Satpol PP DKI Jakarta untuk menanyakan aturan yang memayungi masalah ini. Namun sayang, kejelasan tak kami dapatkan. Iya, saya tadi beberapa kali sih kemarin udah janjian, tapi hari ini telepon tuh masih belum diangkat. Makanya saya mikir coba ke kantor barangkali beliaunya masih ada gitu. Mau nanya-nanya ke sini aja gitu. Mural itu, Pak. Oh, tentang mural. Kira-kira gimana ya? Muralnya ini kan lagi dibahas nih, kayaknya belum dapat informasi yang bagus. Itu beberapa yang di Kebon Kacang sama di Kebagusan itu Pak katanya langsung dihapus juga. Ya, banyak yang dihapus bukan berkata. Tapi itu berdasarkan laporan atau dari Satpol PP-nya ngadain sidak gitu sih Pak? Laporan ada, semuanya ada kan. Rupanya, tidak semua tempat bisa dijadikan media mural. Aturan ini tertuang dalam perda di masing-masing daerah. Di ibu kota misalnya, berdasarkan Perda Pasal 21 Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, pelaku bisa dikenakan tindak pidana ringan dengan denda mencapai 20 juta rupiah. Namun penghapusan karya mural yang belakangan terjadi menuai beragam reaksi. Pasalnya, hanya mural bernada kritik yang dihapus. Bahkan pembuatnya sampai diburu. Tak demikian dengan mural-mural non-kritik. Akhirnya, sayembara pun dibuat oleh sebuah gerakan di Yogyakarta bernama Gejayan Memanggil. Seperti muralis asal Yogyakarta yang menuturkan, melalui seni mereka berekspresi dan menyuarakan pendapat. Kami para
seniman jalanan yang kemudian punya tujuan, yaitu tujuan kemarin seperti membuat karya di Bungkam, itu intinya adalah kami sepakat bahwa pemerintah harus diberikan penyadaran dengan tulisan ini. Kita bekerja, kita jalan, datang ke jalan, tidak ada maksud apa-apapun untuk melawan pemerintah, bukan. Kita bukan melawan pemerintah, tapi kita melawan kebijakan tentang apa pemerintah terhadap kita sendiri. Itu. Kebebasan berekspresi menjadi hak dasar tiap individu, dengan tetap mengingat norma serta etika penyampaiannya. Tidak ada yang perlu ditakuti dari gerakan moral karena gerakan ini bukan gerakan yang destruktif dan tidak mungkin juga menjurus pada anarki. Sebaliknya ini bagian dari gerakan seni yang bisa menyentuh perasaan dari orang-orang yang melihatnya, bahkan juga bisa menyentuh perasaan dari para kekuasaan ya, yang menjadi sasaran dari kritik itu. Di tengah fenomena penghapusan mural oleh pihak berwajib, pada dinding selebar 500 meter, pemerintah Kabupaten Klungkung, Bali justru menggunakan mural sebagai media mengkritik kebiasaan masyarakatnya yang suka sembarangan membuang sampah. Tuh good people, pemerintah aja pakai mural sebagai media kritik. Memiliki nilai estetika serta sebagai media bersuara. Mural lekat jadi penyambung lidah masyarakat. Keberadaannya perlu diapresiasi dengan pikiran terbuka, tanpa melepas norma dan etika dalam berkarya. Vika Ramadhani, Reza Hardiansyah melaporkan untuk NET.